Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang pesan bisnis dari mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis kelas Manajemen 31. Dosen pengampu Bapak Aznur Yandi, SEMSI. Saya Efri Ramdino Febriati, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Monica. Perkenalkan, nama saya Monica Ernita Hutagaol. Saya akan menjelaskan tentang apa itu pesan bisnis. Pesan bisnis merupakan suatu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis, baik secara tertulis maupun secara tidak tertulis, dari pengirim kepada penerima yang bisa perorangan maupun organisasi. Yang kedua adalah perencanaan pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik akan mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Dalam hal ini, pencapaian pesan-pesan bisnis lebih difokuskan pada perencanaan pesan-pesan bisnis secara tertulis. Tujuan dalam perencanaan pesan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Untuk membuat perencanaan bisnis yang baik, komunikator perlu melakukan analisis audiens. Caranya adalah dengan mengembangkan profil audiens dan menganalisa pemuasan konsumen. Komunikator mengantisipasi relasi audiens, memperkirakan jumlah, mengetahui hubungan komunikator dengan audiens, apakah kenal atau tidak. Untuk pemuasan audiens, komunikator perlu mengetahui kebutuhan informasi audiens. Pemuasan juga dilakukan dengan motivasional dengan pendekatan argumentasi, rasional, dan emosi audiens. Pemuasan emosional digunakan untuk mengubah perilaku audiens. Setelah maksud dan tujuan disampaikan dengan baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis audiens atau pembaca, yaitu tentang apa, siapa, kapan, dan bagaimana sebaiknya pesan-pesan bisnis tersebut disampaikan. Pemahaman yang baik terhadap audiens akan mempermudah dan memperlancar pesan-pesan bisnis karena audiens memiliki pemahaman yang berbeda atas arti pesan yang mereka terima. Analisis audiens merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk memahami kepentingan, nilai, dan tujuan dari orang yang ingin Anda pengaruhi untuk melakukan sesuatu. Analisis audiens merupakan suatu hal yang penting dalam ilmu manajemen atau wirausaha. Dengan melakukan analisis audiens, Anda dapat mengetahui bagaimana cara berpikir lawan Anda dan mengetahui apa yang lawan Anda inginkan untuk dapat mendukung Anda. Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan untuk melakukan analisis terhadap audiens. Yang pertama, mengembangkan profil audiens. Yang kedua, mengenali penerima primer. Yang ketiga, menetapkan jumlah dari komposis audiens. Yang keempat, mengukur tingkat pemahaman audiens. Yang kelima, memperkirakan reaksi penerima. Yang keenam, memenuhi kebutuhan informasi audiens. Yang ketujuh, memuaskan kebutuhan emosional dan praktis audiens. Saya akan melanjutkan materi dari Monica. D. Penentuan ide pokok. Setiap pesan bisnis akan bermuara pada satu ide pokok. Ide pokok merupakan sesuatu yang menjadi pokok bahasan utama dalam menyampaikan pesan bisnis. Penentuan ide pokok memerlukan kreativitas dan pengalaman. Pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Brainstorming adalah penentuan ide pokok dengan cara membiarkan pikiran mencari berbagai kemungkinan ide pokok secara bebas sehingga ide yang diperoleh akan lebih bervariasi. 2. Petunjuk atasan. Penentuan ide pokok di mana pelaksana cenderung meminta petunjuk pada atasan. Pelaksanaan organisasi menganut sistem senioritas. 3. Kebiasaan. Penentuan sebuah ide pokok tertentu berasal dari situasi yang berulang sama dalam setiap kejadian dan berkembang dalam sebuah ide pokok. E. Pemilihan saluran media. Pemilihan saluran dan media sebaiknya disesuaikan dengan sifat pesan, tingkat kerahasiaannya, biaya pengiriman, formalitas, dan harapan penerima. Saluran komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tertulis, dan masing-masing memiliki beberapa jenis media. 1. Saluran komunikasi lisan. Komunikasi lisan merupakan saluran yang paling banyak digunakan dalam bisnis komunikasi.
di antaranya melalui wawancara, telepon, berbicara secara langsung, seminar, dan lain-lain. 2. Saluran komunikasi tertulis. Pesan tertulis dapat berbentuk tulis tangan ataupun dengan bantuan media elektronik, seperti telegram, email, fax, dan lain-lain. Saluran komunikasi tertulis digunakan jika tidak diperlukan umpan balik secara langsung, pesan terperinci dan kompleks, memerlukan perencanaan, memerlukan catatan permanen, dan penerimaan dalam jumlah banyak. 3. Elektronik. Medianya melalui fax, email, voicemail, telekonferensi, video conference, dan lain-lain. Saluran atau media yang digunakan didasarkan pada 1. Keterbatasan umpan balik seketika. 2. Penggunaan bahasa alamiah untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat pelik. 3. Kemampuan untuk menyampaikan isyarat-isyarat ganda seperti gerakan tubuh, raut wajah, nada suara, dan lain-lain. 4. Fokus pribadi yang memungkinkan. Tujuan pesan bisnis. Tujuan pesan bisnis adalah pemahaman penerima. Oleh sebab itu, untuk mempercepat dan meningkatkan efisiensi, penyusunan pesan perlu mengorganisasikan pesan dengan baik. Mengorganisasikan pesan dengan baik dapat dilakukan melalui langkah berikut. 1. Pengelompokan ide dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. 2. Subjek dan tujuan jelas. 3. Mencakup semua informasi yang penting. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Asti. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Efri Ramdino. Pola pengorganisasian pesan atau rencana organisasional itu ada dua. Yang pertama, pesan pendek digunakan tergantung pada reaksi audiens, permintaan langsung, pesan rutin, berita baik, dan goodwill. Bad news, pesan persuasif atau pesan yang bersifat mengajak atau membujuk. Yang kedua, pesan panjang dapat mencerminkan tujuan pesan dan kemungkinan reaksi audiens. Pesan informasional bertujuan untuk menyampaikan fakta-fakta atau memberikan suatu informasi. Contohnya, status report, prosedur perusahaan, penjelasan sistem, dan lain-lain. Pesan analytical, pesan yang didesain untuk mendorong audiens mengambil kesimpulan tertentu. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan pesan tidak terorganisasi dengan baik antara lain bertele-tele, informasi yang penting terlupakan, terdapat informasi yang tidak relevan, ide-ide disajikan secara tidak logis. Untuk pengorganisasian pesan yang baik adalah sebagai berikut. Ide-ide dikelompokkan dan disajikan secara logis atau dibuat outline-nya. Subjek dan tujuan jelas, mencakup semua informasi yang penting, relevansi informasi dengan subjek dan tujuan. Selanjutnya, manfaat dari organisasi pesan yang baik adalah membantu audiens memahami pesan, membantu audiens menerima pesan, menghemat waktu bagi audiens, menyederhanakan tugas komunikator, mempermudah tugas komunikator. Tahapan untuk membuat organisasi yang baik adalah sebagai berikut: mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide, mulailah dengan membuat ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting, ilustrasi dengan disertai bukti-bukti. Selanjutnya, menginformasikan pesan bisnis, yaitu yang pertama, konsep awal atau draft yang dibuat menuangkan ide-ide yang ada di pikiran, perbaikan atau penambahan dari ide pokok. Selanjutnya, yang kedua, gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan. Gaya menunjukkan apakah pesan yang dikirim nampak menekan atau pasif, bersifat personal atau umum, callful atau callless. Hubungan yang ingin dinyatakan dalam pesan, jangan merayu orang lain, gunakan humor dengan berhati-hati, jadilah diri sendiri, jangan terlalu akrab atau familiar. Penggunaan sikap. Komunikator bersikap seolah-olahnya diri kita menjadi audiens, sehingga pesan yang akan disampaikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan audiens tersebut. Menekankan sikap posesif, menekankan kredibilitas, menunjukkan layak atau tidak layaknya seseorang dipercaya. Untuk meningkatkan kredibilitas komunikator adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata yang menggambarkan kepercayaan diri, nyatakan kredibilitas diri,
Tunjukkan bahwa komunikator memahami situasi yang dialami audiens, percaya pada diri sendiri dan informasi yang kita buat, dukung klaim dengan bukti yang jelas, bersikap santun, gunakan bahasa yang bias jenis kelamin, bias cacat tubuh, bias usia, bias rasial dan etnik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya, Esther Manijega, akan melanjutkan materi dari Astia Asmadiwati. Revisi pesan. Penyusunan pesan bisnis memerlukan proses yang hati-hati dan teliti, sehingga pesan yang telah selesai harus ditelaah ulang dan diperbaiki lagi untuk menjamin bahwa pesan bisnis tersebut tidak terdapat kekurangan, kelebihan, atau kesalahan. Revisi pesan dapat dimulai dengan membaca secara cepat pada isi, organisasi, dan format penulisannya. Lalu dilanjutkan dengan menulis ulang pesan agar kalimat pesan efektif. Jika dirasa sudah efektif, maka dapat diproduksi dan didesain agar lebih menarik. 1. Edit pesan. A. Mengevaluasi isi dan organisasi pesan. Evaluasi terhadap isi pesan menyangkut apakah materi yang perlu, penting, dan relevan telah tercakup dalam pesan tersebut. Sedangkan pengorganisasian pesan menyangkut bagaimana pesan disusun. Di sini diperhatikan dengan seksama pesan-pesan pada bagian awal dan akhir karena memiliki pengaruh yang paling besar. B. Memeriksa ulang gaya dan keterbacaan. Yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah menanyakan pada diri sendiri apakah tekanan atau intonasi yang tepat dalam menyampaikan pesan kepada audiens sudah tercapai. Kemudian pada saat yang sama perlu juga dilakukan pemeriksaan lagi apakah pesan yang disampaikan sudah jelas dan dapat dipahami oleh audiens. Selain itu, perlu juga memeriksa kebenaran atau ketepatan dalam penggunaan tanda baca seperti titik, koma, dan penghubung. C. Pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata yang akan digunakan harus memperhatikan dua aspek sebagai berikut. Ketepatan, menunjukkan bahwa kata-kata yang dipilih harus tepat atau familiar. Keefektifan, menunjukkan bahwa kata-kata yang dipilih singkat dan tidak bermakna ganda. 2. Menulis ulang pesan. A. Membuat kalimat yang efektif. Untuk menyusun kalimat yang efektif perlu memperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan hubungan logis. B. Menyusun paragraf yang kohen. Paragraf kohen adalah paragraf di mana kalimat-kalimat penyusunnya yang berhubungan dengan satu topik utama bertalian secara logis. Satu paragraf terdiri dari topik, kalimat penjelas, dan kalimat antara atau peralihan. 3. Memproduksi pesan. A. Mendesain elemen. Dalam komunikasi bisnis, masalah mendesain elemen ini perlu mendapatkan perhatian, karena desain elemen akan memberikan visualisasi atau penampakan yang lebih menarik dan mudah dipahami. Desain elemen ini akan mencakup hal-hal seperti white space, headings, cetak tebal, miring, garis tepi, dan font. B. Mendesain keputusan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah konsistensi. Desain yang telah dipilih harus digunakan secara konsisten, termasuk dalam penggunaan margin, jenis huruf, ukuran huruf, spasi, cetak tebal, miring, dan lain-lain. Keseimbangan. Untuk menyusun desain yang menarik, buatlah keseimbangan dalam hal spasi antar kalimat, dalam paragraf, dan spasi antar paragraf. Keseimbangan dalam memberikan sentuhan khusus dan keseimbangan dalam white space. Keterbatasan. Pilihlah desain yang sederhana dengan sedikit penekanan atau aksen. Rincian. Perhatikan seberapa rinci harus dibuat. Desain yang terlalu rinci justru akan membingungkan. Namun, jika terlalu umum atau global, dapat membuat pesan menjadi bersifat dasar tanpa penekanan-penekanan tertentu. 4. Proof pesan atau tampilan pesan. Yang dilakukan untuk melakukan revisi pesan pada bagian akhir ini adalah A. Formatnya. Di sini mencakup margin, spasi, nomor halaman, dan heading. B. Pengecekan terhadap penggunaan huruf dalam kata-kata maupun keselarasan kalimat.
Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.